Hai guys, masih dengan Ternyata Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Maryam adalah seorang wanita salehah yang menjaga diri dan kehormatan. Dialah pemuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahli al-jannati arba'a, Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah." Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Hakim 4853. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahli al-jannati Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran." Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad 1293. Syekh Shu'aib Al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadits ini syahih. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijatu." Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3432 dan Muslim nomor 2430. Makna yang paling nampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Demikianlah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim 15 nomor 176 dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamala minar rijali kathirun, wa lam yakmul minan nisa' illa Maryam bintu Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa' ka fadli ath-tharid 'ala sa'ir at-ta'am." Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan ats-tsarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5418 dan Muslim nomor 2431. Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-alamin dhurriyyah ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim." Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Quran Surah Ali Imran 33-34. Keluarga Imran adalah turunan terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Istri Imran bernama Hannah binti Faquda. Ada juga yang menyebut Qauda bin Qubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran, "Idh qalat imra'atu Imran Rabbi, inni nadhartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni, innaka antas sami'ul alim." Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau, anak yang dalam kandunganku, menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah, nazar, itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi, Maha mengetahui." Quran Surah Ali Imran 35. Asiyah adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Kedua, Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihi salam.
Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna. Dalam ayat terakhir dari surah At-Tahrim disebutkan, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Dan ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh, ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim 12. Ia adalah wanita terhormat yang menjaga dirinya dari zina karena kesempurnaan agama dan penjagaan dirinya. Karenanya Allah katakan, Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh, ciptaan kami. Maryam disifati dengan, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. sebelum kita lanjutkan, tahan dulu guys, dan jangan kemana-mana. Tekan dulu subscribe dan like-nya ya, karena semua itu gratis. Terima kasih. Mari kita lanjut lagi. Menunjukkan Maryam memiliki ilmu dan makrifah. Karena membenarkan kalimat Rabb-nya menunjukkan Maryam membenarkan semua ajaran din dan membenarkan setiap takdir Allah. Sedangkan membenarkan kitab-kitabnya berarti ia mengenal kitabnya. Ini semua didapati dengan berilmu dan beramal. Ketika Allah telah menceritakan kisah Zakaria alaihi salam bahwa di saat kondiri masa tuanya dan kemandulan istrinya, dia diberi oleh Allah seorang anak yang pandai, suci, dan berkah. Lalu Allah menyambung firman-Nya dengan kisah Maryam yang diberikan seorang putra, yaitu Isa tanpa ayah. Karena di antara kedua kisah tersebut memiliki kesesuaian dan kesamaan. Untuk itu, cerita keduanya diseiringkan dalam surah Ali Imran, surah Maryam, dan surah Al-Anbiya. Karena kedekatan antara keduanya dalam pengertian, agar menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang kekuasaan dan keagungan kerajaannya serta Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat disebutkan, "Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyyan." Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Quran Surah Maryam 16. Yang dimaksud di sini adalah Maryam binti Imran dari keturunan Daud alaihi salam. Beliau berada di antara keluarga suci dan baik pada kaum Bani Israel. Sesungguhnya Allah menyebutkan kisah kelahiran Maryam dari ibunya di surah Ali Imran. Sang ibu menazarkannya sebagai muharrarah, yaitu orang yang berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis, di mana dahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara demikian. Dalam ayat disebutkan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana." Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Quran Surah Ali Imran 37. Maryam tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat. Maryam adalah salah seorang wanita ahli ibadah yang tekun ibadah lagi terkenal, dan beliau adalah seorang gadis muda yang tidak bersuami. Beliau berada di dalam pemeliharaan suami saudaranya yaitu Zakaria, salah seorang nabi dari Bani Israel serta pembesar yang dijadikan tempat bertanya dalam masalah agama. Zakaria melihat bahwa Maryam memiliki karamah yang melimpah. Dalam surah Ali Imran disebutkan, وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surah Ali Imran 37. Allah yang memiliki hikmah dan dalil yang nyata menciptakan hamba dan rasulnya, Isa, salah seorang rasul agung, ulul azmi yang 5. Dalam ayat ini Allah menerangkan, "Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyan," yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.
Quran Surah Maryam 16. Yaitu Maryam mengasingkan dan menjauhkan diri dari mereka serta pergi ke arah timur Masjid Baitul Maqdis. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan tempat lahirnya Isa sebagai kiblat. Lalu disebutkan, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surah Maryam 17. Yaitu Maryam menutup diri dari mereka. Lalu Allah mengutus Jibril kepada Maryam, datang dalam bentuk manusia sempurna. Lalu apa yang dilakukan oleh Maryam? Lihat lanjutan ayat. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Quran Surah Maryam 18. Maryam cuma mengira kalau nantinya malaikat tersebut mengganggu dirinya. Jibril pun menjawab bahwa ia bukanlah lelaki seperti yang Maryam duga. Jibril mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah sebagaimana dalam ayat. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyyan. Ia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran Surah Maryam 19. Jawaban Maryam, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni basharun walam aku baghiyan. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Quran Surah Maryam 20. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan, qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Jibril berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. QS Maryam 21. Menurut pendapat yang masyhur dari jumhur, mayoritas ulama, Maryam itu hamil 9 bulan seperti umumnya wanita. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azhir 5:217. Tentang kehamilan Maryam disebutkan dalam ayat, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surah Maryam 22. Jibril meniupkan ruh di lengan bajunya, yang kemudian ruh itu turun hingga mengalir ke farji, sehingga ia mengandung anak dengan izin Allah Ta'ala. Ketika ia hamil, ia merasa kesulitan, tidak tahu apa yang harus dikatakan pada orang-orang. Karena orang-orang pasti tidak akan percaya ceritanya, padahal ia bercerita dengan jujur. Maryam lalu ingin menceritakan perihal dirinya pada saudara perempuannya, istri Nabi Zakaria. Ketika bertemu saudaranya, ia pun hamil. Kemudian saudaranya melihat bahwa bayi dalam perutnya menghormati dan tunduk pada bayi yang ada dalam perut Maryam, di mana syariat sebelum Islam untuk menghormati disyariatkan untuk sujud ketika mengucapkan salam. Namun dalam syariat kita hal seperti ini sudah terlarang, hanya boleh dilakukan pada Allah Ta'ala untuk mengagungkan Allah. Yang dialami Maryam selanjutnya, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surah Maryam 23. Tempat lahirnya Isa ini adalah di Bait Lahm, Bethlehem. Banyak yang mengakui demikian, termasuk pula orang-orang Nasrani. Jibril kemudian memanggil Maryam dari tempat yang rendah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surah Maryam 24.
Kemudian Maryam disuruh untuk meraih pangkal kurma ke arahnya. Mujahid berkata bahwa pohon tersebut adalah kurma ajwah. Dalam ayat disebutkan, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surah Maryam 25. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surah Maryam 26. Syaum, puasa, yang dimaksudkan Maryam, menurut Anas bin Malik, adalah diam. Karena dahulu dalam syariat mereka, namanya syaum, puasa, adalah tidak makan dan tidak berbicara. Kaumnya komentar saat melihat Maryam dengan putranya Isa, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Quran Surah Maryam 27. Maryam ketika dituduh telah berzina karena ia sedang puasa dari berbicara, maka ia cukup berisyarat pada putranya Isa. Dalam ayat disebutkan, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Quran Surah Maryam 29. Putranya Isa pun menjawab, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam 30. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran Surah Maryam 31. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran Surah Maryam 32. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surah Maryam 33. Adapun maksud ayat, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada," adalah Isa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di mana saja ia berada. Mungkin cukup segitu dulu guys. Kalau dilanjutkan nanti kepanjangan durasinya. Kalau ingin dilanjutkan di video selanjutnya, kalian like dan komen aja di bawah guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.